Perkenalkan, nama saya Fandi Dwinanto, NIM 2180302082 dari kelas 4B1. Perkenalkan, nama saya Rasya Melenia dari kelas 4B1 dengan NIM 2180302238. Perkenalkan, nama saya Bagus Sandoko dengan NIM 2180302109. Ya, saya akan membahas tentang distribusi binomial atau biasa disebut distribusi probabilitas diskrit. Sebelumnya, penemu distribusi binomial itu adalah James Bernoulli, sehingga dikenal sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi binomial menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome. Contohnya seperti peluang sukses dan gagal, sehat dan sakit, dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada syarat distribusi binomial. Jumlah trial merupakan bilangan bulat. Contoh, melambungkan koin 2 kali, tidak mungkin 2,5 kali. Setiap percobaan atau trial harus bersifat independen atau saling bebas. Setiap eksperimen mempunyai dua outcome atau hasil. Contohnya itu sukses atau gagal, laki atau perempuan, sehat atau sakit, setuju atau tidak setuju. Peluang sukses sama setiap eksperimen. Contohnya itu jika kita lambungkan pertama peluang keluar mata H atau sukses adalah setengah, pada lambungan seterusnya juga setengah. Jika sebuah dadu yang diharapkan adalah keluar mata 5, maka dikatakan peluang sukses adalah 1/6, sedangkan peluang gagal adalah 5/6. Untuk itu peluang sukses dilambangkan P, sedangkan peluang gagal adalah 1 min P, atau biasa juga dilambangkan Q, di mana Q sama dengan 1 min P. Banyaknya X sukses dalam N pengulangan suatu percobaan Bernoulli disebut sebagai variabel random binomial, sedangkan distribusi probabilitasnya disebut distribusi binomial. Dan nilainya itu dinyatakan sebagai B X N P, di mana X sama dengan 1, 2, bla 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 N. Dan rumusnya itu B dalam kurung X bagi NP tutup kurung sama dengan N per X P pangkat X Q pangkat N min X. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus dari distribusi binomial. Yang pertama, Px sama dengan X sama dengan B X dikali N P sama dengan NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Dan rumus selanjutnya untuk mencari NCX adalah N faktorial per X faktorial N min X faktorial, di mana NCX yaitu koefisien binomial, X-nya itu banyaknya peristiwa sukses, dan N-nya banyaknya percobaan, P-nya probabilitas peristiwa sukses, dan Q-nya sama dengan 1 min P, ya, atau dengan disebut probabilitas peristiwa gagal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rata-rata varians dan simpangan baku distribusi binomial. Pertama, rata-rata mu sama dengan N kali P, varian sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Untuk simpangan bakunya, sigma sama dengan akar N kali P kali Q. Di sini terdapat contoh soal distribusi binomial, yaitu probabilitas seorang calon karyawan tidak lulus ujian di sebuah hotel adalah 0,2 atau bisa disebut dengan P. Pada suatu hari di hotel X ada 4 orang calon karyawan. Hitunglah peluang dari calon karyawan tersebut, 2 orang tidak lulus. Jadi, di dalam kejadian binomial ini dikatakan B sama dengan X sama dengan 2, N sama dengan 4, P sama dengan 0,2. B ialah 2 dikali 4 sama dengan 0,2.
penyelesaian contoh soalnya, katakanlah calon karyawan tersebut A, B, C, D. Dua orang tidak lulus mungkin adalah A dan B, atau A dan C, A dan D, B dan C, B dan D, atau C dan D. Rumus untuk B, X kali N, P adalah P, X sama dengan N faktorial per X faktorial, N min X faktorial. P pangkat X 1 min P pangkat N min X sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial, 4 dikurang 2 faktorial. 0,2 pangkat 2 1 min 0,2 pangkat 4 min 2 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 0,2 pangkat 2 dikali 0,8 pangkat 2 sama dengan 0,1536 sama dengan 0,154. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dengan tabel binominal, yaitu caranya adalah dengan menentukan nilai N, misalnya dari contoh soal adalah 4. Dilihat pada kolam pertama, kolam kedua adalah kemungkinan X. Dalam permasalahan ini adalah X sama dengan 2. P dilihat pada baris paling atas, dalam hal ini P sama dengan 0,2. Ditarik pada garis dari P sama dengan 0,2 sampai ke N sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Di tabel didapatkan 0,973. Ini adalah peluang kumulatif dari P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2. Jadi kalau mau mendapatkan P X sama dengan 2 saja, maka 0,973 dikurang 0,819 sama dengan 0,154. Contohnya, probabilitas bahwa sebuah bank tidak bangkrut adalah 0,4. Bila 6 bank diketahui bermasalah, berapakah probabilitasnya? Yang pertama yaitu paling sedikit 4 bank yang selamat. Kedua, dari 2 sampai 4 bank yang selamat. Yang ketiga, kurang dari 3 bank selamat. Yang keempat, tepat 5 bank yang selamat. Yang kelima, hitung rata-rata dan variasinya. Contoh kasus yang selanjutnya yaitu ada sebuah pabrik memproduksi meja untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Uji mutu dilanjutkan oleh tim manajemen untuk mengetahui kelayakan jual meja-meja tersebut. Peluang sebuah meja lolos dalam suatu uji mutu adalah 95,35%. Hitunglah probabilitas hanya 5 buah meja yang akan lolos uji dari 10 sampel uji yang dipilih secara acak. Yang kedua, misalkan dalam pelemparan suatu dadu, tentukan probabilitas munculnya angka 2 sebanyak 3, 5, 7, 8, 9, 10 kali pada 10 kali lemparan. Yang ketiga yaitu dalam suatu proses produksi yang menghasilkan barang dari gelas, terjadi gelembung atau cacat yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipasarkan atau dijual. Rata-rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan mempunyai 1 atau lebih gelembung. Hitunglah probabilitas dalam sampel random sebanyak 8.000 barang akan berisi kurang dari 7 yang bergelembung. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.